Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan menceritakan part 3 alur cerita novel Battle Through the Heaven. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar Mimin tambah semangat upload video setiap harinya. Ayo lanjut kita bahas. Waktu berlalu saat musim semi pergi dan musim gugur tiba. Tanpa ada yang menyadarinya, setahun penuh telah berlalu sejak pertempuran yang menggetarkan jiwa itu terjadi di dalam Akademi Dalam. Selama 1 tahun ini, Akademi Dalam, yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan selama pertempuran besar saat itu, berubah total. Dalam 1 tahun, ada mahasiswa lama yang keluar dan lebih banyak mahasiswa baru yang berdatangan. Seluruh Akademi Dalam masih dipenuhi dengan vitalitas. Setiap hari, ada banyak sekali siswa yang mengeluarkan keringat seperti hujan saat mereka bekerja keras untuk mendapatkan kemuliaan, peringkat kuat. Saat waktu mengalir melewati jari-jari seseorang, terkadang akan ada seseorang yang akan mengarahkan pandangan mereka ke menara penyulingan ki langit yang berkobar, yang berdiri di sudut Akademi Dalam. Mereka mengingat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang secara bertahap terkubur jauh di dalam ingatan mereka. Mereka mengingat pemuda itu, yang berdiri seperti dewa dalam pertempuran itu, sebelum akhirnya jatuh dengan tenang, dan segera menghela nafas berulang kali. Jika orang itu masih hidup, kemungkinan besar dia akan menjadi orang terkuat di Akademi Dalam selain Penatua Pertama Sukian. Dalam 1 tahun ini, kecapi menjadi merah dan pisang raja menjadi hijau. Selama 1 tahun ini, kecepatan Akademi Dalam menyerap siswa baru menjadi lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin karena niat mereka untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, karena peningkatan jumlah orang, berbagai jenis faksi kecil juga mulai berulang kali muncul seperti rebung setelah hujan musim semi. Akademi Dalam adalah tempat yang tidak pernah kekurangan para jenius. Oleh karena itu, dalam waktu 1 tahun yang singkat, ada cukup banyak faksi siswa baru yang berdiri dan masuk ke peringkat faksi teratas dalam Akademi Dalam. Mahasiswa baru mudah sombong. Arogansi ini dibiarkan hingga semakin intens apalagi setelah mendapatkan hasil. Namun, tidak peduli seberapa liar dan sombongnya faksi mahasiswa baru, mereka masih belum memiliki keberanian sedikit pun untuk memprovokasi faksi yang saat ini telah tumbuh menjadi makhluk yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa faksi ini paling banyak telah terbentuk di dalam Akademi Dalam selama 2 tahun, kekuatannya cukup untuk meremehkan seluruh Akademi Dalam. Reputasi seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan beberapa dari mereka yang berada di level penatua dalam Akademi Dalam untuk meliriknya sekilas. Namun, mereka tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena faksi ini disebut Gerbang Pan. Pendirinya adalah pemuda yang telah menyelamatkan seluruh Akademi dalam waktu itu. Namanya adalah sesuatu yang sangat familiar di mulut semua orang, bahkan sampai sekarang. Xiao Yan. Sementara waktu mengalir di dunia luar yang hidup dan indah, waktu tampaknya masih tetap berada di dunia magma jauh di bawah tanah. Siapa yang peduli dengan aliran waktu di tempat tak bernyawa ini? Tentu saja, sepertinya ada pengecualian. Sekelompok besar api berwarna putih perlahan melayang jauh di dalam magma. Kelompok warna putih itu sangat menarik perhatian di dunia magma yang dipenuhi dengan kemerahan cerah ini. Hanya dengan melihat sekilas lebih detail dan melihat lebih dekat seseorang akan dapat menemukan bahwa tampaknya ada 2 tubuh yang agak telanjang di dalam kelompok api berwarna putih. Namun, kedua tubuh ini sangat sunyi. Sikap mereka yang tidak bergerak membuat mereka tampak seperti mayat. Tidak ada konsep waktu di dunia magma. Kelompok api ini tampaknya melayang tanpa tujuan sampai mencapai tujuannya. Meskipun merasa bahwa targetnya kali ini sulit untuk dikunyah, dia sangat sabar. 1 tahun hanyalah sesuatu yang berlalu seperti jentikan jari menurut pendapatnya. Ini benar-benar ruang hitam yang gelap. Kegelapan itu sangat murni dan tidak memiliki sedikit pun benang cahaya. Kesadaran murni tampak seperti berjalan dalam tidur saat perlahan mengalir di dalamnya. Tidak ada titik awal dan tujuan. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hanyut dalam kegelapan. Mungkin setahun, mungkin beberapa dekade. Tidak ada yang tahu dengan jelas. Namun, pada saat tertentu di kejauhan, cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba muncul di dunia hitam. Dipimpin oleh lampu hijau, kesadaran kacau yang melayang tampak seperti seekor kucing yang tanpa sadar perlahan-lahan mendekat. Hanya ketika kesadaran yang kacau mendekati cahaya berwarna hijau samar, ia menyadari bahwa cahaya itu adalah nyala api berwarna hijau yang berulang kali berkedip. Nyala api tidak terlalu besar, tetapi memancarkan perasaan hangat yang menyusup ke dalam jiwa. Disinai oleh cahaya hangat itu, kesadaran yang kacau itu sepertinya perlahan terbangun. Arus ingatan dengan cepat muncul, menyebabkan kesadaran pada akhirnya menemukan sesuatu yang aslinya adalah miliknya.
Saya masih hidup. Suara gumaman yang sangat samar terdengar di dunia gelap hitam ini. Segera, seluruh dunia gelap tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, beberapa benang cahaya menembus kegelapan dan terpancar pada kesadaran itu, menyebabkan dia perlahan membuka matanya. Pemuda yang seperti mayat yang melayang di api tiba-tiba menggerakkan jarinya. Dengan segera, matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tiba-tiba. Di mana-mana yang dilihatnya masih ada kemerahan cerah dalam ingatannya dan gugusan api yang pernah paling dia takuti. Namun, setelah terbangun atau mungkin pulih dari kegelapan tak berujung, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, merasa bingung. Perawakannya yang kuat dan adil tidak sedikit pun rusak. Jari-jarinya perlahan dikencangkan dengan cara yang agak asing. Kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba muncul. Kehilangan itu perlahan menghilang dari matanya yang seperti tinta hitam. Pikiran pemuda telanjang itu bergerak. Tanpa memasuki kondisi latihannya, dia langsung bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam tubuhnya. Jalur ki yang telah menjadi terdistorsi dan kering sebelum dia kehilangan kesadaran seperti banyak pipa luas sebening kristal yang memancarkan cahaya fluorescen redup. Meskipun mereka tidak bergerak, dia masih bisa dengan jelas merasakan bahwa jalur ki yang saat ini ada di tubuhnya memiliki semacam transformasi drastis dibandingkan dengan masa lalu terlepas dari apakah itu dalam hal ketangguhan atau kelebaran. Pikiran Xiaoyan bergeser dari jalur ki-nya dan perlahan menyapu seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan satu titik pun yang menunjukkan tanda-tanda lemah. Sebaliknya, tubuhnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia bahkan berpikir bahwa kemungkinan kekuatan bertarung yang dapat dilepaskan tubuh fisiknya kemungkinan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada serangannya setelah menggunakan Doki di masa lalu. Benar, Doki. Pikiran Xiaoyan bergerak tiba-tiba dan langsung muncul di dalam pusaran. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kusam saat dia menyaksikan pusaran yang benar-benar kosong. Di mana Do Kristal? Di mana Doki? Wajahnya yang baru saja mendapatkan kembali warna merah darah halus sekali lagi menjadi putih pucat. Setelah mengalami hidup tanpa Doki, dia dengan jelas memahami pukulan menakutkan seperti apa kehilangan Dokinya. Pada saat pikiran Xiaoyan dalam keadaan kesurupan karena hilangnya Doki-nya yang aneh, suara gemuruh tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera sangat tercengang melihat Doki yang kuat seperti banjir tiba-tiba melonjak dari setiap bagian tubuhnya sebelum mengalir ke jalur ki yang seperti kristal. Pembuluh darah yang jernih dan hampir transparan tampaknya sudah lama membangun bendungan, memungkinkan Doki yang bergelombang mengalir dan mengisinya. Pembuluh darah menyusut dan mengembang, memancarkan semacam tangisan gembira yang tidak bisa didengar. Doki ini, Xiaoyan tercengang saat dia fokus pada Doki yang bergelombang seperti air banjir. Dia jelas merasakan Doki ini tampak melonjak keluar dari seluruh tubuhnya. Itu berbeda dari masa lalu di mana itu hanya akan muncul setelah rotasi pusaran. Pria muda itu mengedipkan matanya. Setelah memulihkan kewaspadaannya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Pikirannya ditarik dari tubuhnya. Dia perlahan merentangkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengencangkannya. Ketika dia mengepalkan telapak tangannya, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sekelompok energi merah menyala muncul dengan cara yang aneh sebelum muncul di telapak tangannya. Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip di mata hitam pekat pemuda itu. Setelah itu, dia menyebarkan energi di telapak tangannya dan bahunya bergetar dengan lembut. Doki tiba-tiba melonjak di dalam tubuhnya sebelum akhirnya mengikuti rute pembuluh darah yang aneh dan keluar dari punggungnya. Peng! Sayap api berwarna hijau tiba-tiba melesat dari punggungnya. Mereka memiliki busur yang lebih dari 10 kaki dalam radius dan muncul seperti sayap burung phoenix, terlihat cantik dan menakjubkan. Transformasi Doki menjadi sayap. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya mengamati sayap api berwarna hijau yang menjulur dari punggungnya. Dia tidak menggunakan teknik do terbang dan juga tidak menggunakan teknik rahasia. Selain itu, dia tidak perlu meminjam kekuatan siapapun. Dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk menampilkan transformasi Doki ini menjadi sayap. Ekspresinya tampak agak linglung. Api hijau bersinar di wajahnya yang lembut dan tampan, yang saat ini menunjukkan kedewasaan tambahan. Dengan segera, busur perlahan menyebar dari sudut mulutnya. Dia jelas mengerti apa artinya bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk mengubah Doki menjadi sayap. Itu mewakili bahwa mulai sekarang, Xiaoyan benar-benar melangkah ke kelas yang kuat di benua itu. Guru, sepertinya takdir belum memutuskan kita, guru dan murid. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan mengusap cincin hitam pekat di jarinya sambil tertawa pelan. Tatapan Xiaoyan melayang di atas jari-jarinya sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Dia segera bergumam dengan tidak yakin, cincin penyimpanan telah menghilang.
Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengangkat matanya. Dia segera menyapu satu putaran di sekitarnya hanya untuk segera mengangkat alisnya. Dengan pusaran telapak tangannya, dia memancarkan kekuatan isap, menyebabkan tumpukan benda melesat dan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Mata Xiao Yan menyapu penguasa Suan berat, beberapa gulungan dan beberapa hal lain di depannya. Dia menyadari bahwa semua pil obat dan bahan obat di dalam ring penyimpanan sepertinya telah menghilang. Mungkin inilah alasan mengapa saya bisa pulih, Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Ini karena dia menemukan bahwa teratai hijau yang ada di bawahnya juga telah lenyap. Sepertinya hal-hal yang hilang ini ada hubungannya dengan kesembuhannya. Xiao Yan untuk sementara tidak terganggu oleh semua hal ini. Dia mengarahkan pandangannya ke sisi lain. Di tempat itu, kecantikan menyihir yang benar-benar telanjang menutup matanya. Ular dan roh manusia di atas kepalanya sebagian besar telah bergabung saat ini. Tampaknya jika diberi sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat sepenuhnya menggabungkan roh dan menempati tubuh ini. Sepertinya Ratu Medusa berada di atas angin dalam penggabungan roh ini. Namun, mereka awalnya satu. Heaven Swallowing Python, lahir karena dia saat dia hidup karena Heaven Swallowing Python. Xiao Yan merasa ragu-ragu saat menyaksikan penggabungan Ratu Medusa yang sangat mulus. Akhirnya, dia meninggalkan pikiran itu. Wanita ini mungkin temperamental tapi dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Jika itu di masa lalu, Xiao Yan secara alami akan sangat takut padanya ketika Yao Lao jatuh tertidur. Sekarang, bagaimanapun, dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, Xiao Yan sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, tidak akan semudah membunuhnya seperti di masa lalu di mana membunuhnya semudah membunuh semut. Ini adalah jarak antara Do Wang dan Do Ling. Di mata orang yang benar-benar kuat, hanya seseorang yang telah mencapai kelas Do Wang yang bisa disebut kuat. Semua orang di bawah Do Wang adalah semut. Kata-kata ini tidak bohong. The Valen Heart Flame tiba-tiba bergetar tepat saat Xiao Yan sedang merenung. Segera, sepasang cahaya hijau samar perlahan muncul. Desisan marah segera terdengar saat sepasang cahaya hijau itu menyapu Xiao Yan yang hidup. Cahaya itu segera mengintensifkan dan sekelompok api hati yang intens sekali lagi muncul dengan aneh di hati Xiao Yan sebelum terlibat dalam kehancuran yang disengaja. Ekspresi Xiao Yan juga berubah sedikit saat nyala hati muncul di dalam tubuhnya. Dengan premis bahwa dia hampir terbunuh oleh Valen Heart Flame, dia saat ini juga sangat takut dengan nyala api jantung. Namun, ketika dia dengan tergesa-gesa menggerakkan dokinya dalam persiapan untuk menekan nyala api jantung, dia tertegun untuk menyadari bahwa meskipun sekelompok nyala api jantung keluar untuk melepaskan suhu tinggi yang menakutkan, itu tidak menyebabkan Xiao Yan dari yang diharapkan, kehancuran atau rasa sakit yang hebat. Sebaliknya itu menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Xiao Yan mengusap rambut hitamnya yang tumbuh kembali. Wajahnya bingung, jangan bilang kalau aku sudah terbiasa dibakar. Yao Lao sudah tertidur jadi secara alami tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Namun, karena Xiao Yan telah menemukan bahwa Valen Heart Flame tidak lagi berpengaruh banyak padanya, maka sudah waktunya untuk menagih hutangnya. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dua titik cahaya hijau samar itu. Senyuman tebal dengan cepat mengembang dari sudut mulutnya. The Valen Heart Flame segera tampak marah karena mengeluarkan desisan tajam yang menusuk telinga setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Cahaya hijau samar yang melayang itu menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan meregangkan tubuhnya dengan malas dan mengangkat kepalanya ke arah cahaya hijau. Dia tertawa, apa kau tidak puas setelah membakarku begitu lama? Cahaya hijau samar menjadi semakin intens. Ketika desisan marah muncul sekali lagi, cahaya melingkar yang tampaknya terbuat dari batu giok tiba-tiba muncul di permukaan, Flame Heart Valen. Cahaya giok mengalir perlahan, tampaknya memiliki roh. Tidak lama setelah cahaya giok muncul, gugusan api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dinding api di sekitarnya sebelum akhirnya membungkus Xiao Yan dari segala arah. Selain itu, Valen Heart Flame sekali lagi memanggil api jantung yang ganas dan intens di dalam tubuh Xiao Yan selain dari serangan luar yang kuat. Dari kelihatannya situasinya, jelas ingin benar-benar menghabisi Xiao Yan yang keras kepala ini melalui serangan dari dalam dan luar. Taktik ini lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan nyala api tak terlihat yang datang menyerbu. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan memblokir semua api yang tak terlihat, menjauhkannya. Xiao Yan hendak mengarahkan doki untuk membungkus api jantung di dalam tubuhnya,
yang memiliki kekuatan penghancur terbesar, ketika dia tertegun menemukan bahwa fluoresensi aneh tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat nyala api jantung menyebar. Setelah disinai oleh fluoresensi, nyala api jantung, yang berisi suhu yang sangat tinggi, tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya saat ia menyusut kembali dengan cepat. Dalam beberapa kedipan mata, itu menyusut sampai benar-benar menghilang di bawah cahaya fluorescen ini. Ini adalah... Xiaoyan berteriak kaget dan bingung. Dia melihat cahaya fluorescen aneh di dalam tubuhnya dan merasa agak bingung. Dari mana datangnya benda ini? Bahkan, Valen Heart Flame takut akan itu. Setelah tidur nyenyak yang lama itu, Xiaoyan secara alami tidak menyadari semua hal yang telah terjadi di dalam tubuhnya. Cairan aneh yang dicampur dari teratai hijau, bahan obat dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya berhasil menyembuhkan dan memperkuat tubuh Xiaoyan yang rusak parah selama pertarungan dengan api jantung, tetapi ketahanannya terhadap nyala hati juga menjadi semakin besar seiring dengan arus waktu. Pada akhirnya, pertarungan bolak-balik di dalam tubuh pada dasarnya menjadi kemenangan sepihak. Dengan ketidakefektifan bertahap dari nyala hati, cairan obat aneh itu perlahan menembus setiap sudut tubuh Xiaoyan. Cahaya fluorescen adalah sesuatu yang dipancarkannya saat bertemu dengan musuh lama. Resistensi yang dimiliki cahaya fluorescen ini terhadap nyala api jantung dari Valen Heart Flame adalah sesuatu yang diperoleh selama pemanggangan yang panjang dan bertahap. Seseorang bisa secara blak-blakan mengatakan bahwa selama tubuh Xiaoyan memiliki perlindungan dari cahaya fluorescen ini, efek pembakaran api jantung dari Valen Heart Flame akan sangat berkurang. Ini adalah dukungan terbesar Xiaoyan saat melakukan serangan balik dengan Valen Heart Flame. Nyala api di sekitar tubuh Xiaoyan membakar dengan intens, melepaskan suhu yang menakutkan. Pria muda yang telanjang di dalamnya mengungkapkan senyuman hangat. Sulit membayangkan bahwa dia pernah mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian saat dipanggang oleh api semacam ini sebelum dia terbangun. Xiaoyan akhirnya melepaskan beban berat di dalam hatinya saat dia merasakan nyala api jantung menjadi semakin lemah secara bertahap setelah terkena cahaya fluorescen yang aneh ini. Meskipun dia tidak yakin tentang hal-hal aneh apa yang telah terjadi saat dia tertidur lelap, dia memahami satu hal, api jantung yang jatuh adalah sesuatu yang tidak lagi menakutkan baginya. Sungai itu mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Selanjutnya, mari kita ubah posisi. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk tersenyum ke arah cahaya redup. Rasa kagum merembes dari gigi putih itu. Mendesis. Suara mendesis tajam membawa kemarahan saat itu terdengar. Dua lampu hijau samar itu tiba-tiba membumbung tinggi, dan sekelompok besar api putih yang tak terlihat tiba-tiba muncul ke permukaan. Mengikuti kemunculan gugusan api ini, magma merah terang di luar tiba-tiba mulai mendidih. Jumlah semburan yang tak terhitung jumlahnya bergejolak tanpa henti sebelum mereka dengan cepat meledak terpisah, memancarkan gelombang samar racun api dan panas. Orang yang keras kepala. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat pembalasan intens ini oleh Valen Heart Flame. Dengan gerakan segel tangan, nyala api berwarna hijau yang tersisa di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyusut dengan cepat ke dalamnya. Dengan mundurnya api hijau, nyala api tak terlihat yang mengelilinginya di luar datang menerkam seperti serigala rakus. Saat mereka hendak melakukan kontak dengan tubuh Xiaoyan, gelombang cahaya fluorescen aneh perlahan dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Saat api tak terlihat bersentuhan dengan cahaya fluorescen, ia bertindak seperti tikus yang baru saja melihat kucing atau seperti salju yang bertemu minyak mendidih. Ini dengan cepat melarikan diri kembali. Bahkan api keputihan yang baru saja dipanggil oleh Valen Heart Flame juga memiliki riak yang terbentuk di permukaan. Jelas, gelombang cahaya fluorescen itu adalah sesuatu yang sangat mereka takuti. Cahaya fluorescen aneh telah mengandalkan kompatibilitas khususnya sendiri dalam pertarungan panjangnya dengan Valen Heart Flame, sebelum secara bertahap berubah menjadi musuh sejati yang terakhir. Mata Xiaoyan berkedip lembut saat dia melihat nyala api yang tak terlihat dengan cepat mundur. Mata hitam pekat itu benar-benar memiliki seberkas cahaya fluorescen yang aneh. Dunia yang muncul di depannya segera berubah drastis saat matanya dipenuhi dengan cahaya fluorescen. Meskipun dunia masih merah cerah, Flame Heart Flame di sekelilingnya perlahan berubah transparan. Melalui tubuh transparan ini, sekelompok ular api seukuran telapak tangan agak keputihan berkelebat berulang kali. Mata ular kecil itu dipenuhi dengan api yang tak terlihat. Saat pupilnya berputar, ia memberikan penampilan yang sangat cerdas. Jelas sekali, ular kecil ini memiliki kecerdasan. Ular kecil itu juga tampaknya telah menemukan Xiaoyan saat yang terakhir sedang mengawasinya. Cahaya yang kuat segera muncul di mata ular itu. Gelombang api yang tak terlihat menakutkan perlahan naik dari tubuhnya. Disinilah inti dari Valen Heart Flame berada.
Mata Xiao Yan berkedip perlahan saat dia tertawa lembut. Meskipun sekumpulan besar api di sekelilingnya tampak seperti api jantung yang jatuh, dia harus menemukan posisi inti jika dia ingin menerobos. Ular api kecil itu adalah tempat inti ini berada. Selama Xiao Yan menangkapnya, dia akan benar-benar menangkap Flame Heart Flame. Xiao Yan perlahan mengulurkan tangan panjangnya. Dia mengangkat sudut mulutnya. Api hijau yang kuat membungkusnya dengan kuat. Cahaya fluorescen yang pekat muncul setelah pembungkus api, menutupi api hijau dengan lapisan lain. Tangan Xiao Yan berbentuk cakar karena sedikit melengkung. Dia tersenyum ke arah tempat ular api kecil itu bersembunyi. Melihat senyum Xiao Yan, ular api kecil itu, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, merasakan perasaan tidak menyenangkan. Itu mengayunkan ekornya, dan tubuh mungilnya bergerak ke segala arah dengan cara seperti kilat, mencoba menggunakan ini untuk bersembunyi dari tatapan Xiao Yan. Terlepas dari bagaimana itu berputar-putar, itu pada akhirnya di dalam wilayah api di sekitarnya. Itu hanya bisa mengendalikan api di sekitarnya untuk pergi bersamanya jika benar-benar ingin melarikan diri. Jika itu masalahnya, bagaimanapun, niat menelan dan memurnikan api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Meskipun Valen Heart Flame memiliki kecerdasan, itu masih membutuhkan evolusi yang panjang untuk mencapai pemikiran berpikiran terbuka yang dimiliki manusia. Kamu ingin melarikan diri. Setiap tindakan ular api kecil itu terlihat jelas melalui mata yang dipenuhi dengan cahaya fluorescen. Xiao Yan tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tetap diam sementara cahaya berwarna perak samar membawa suara guntur yang lemah muncul di bawah kakinya. Tubuh Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar. Bayangan seperti substansi tetap ada di tempat sementara sosoknya muncul di depan dinding api dengan cara seperti hantu. Tinjunya yang terbungkus oleh api hijau dan lampu fluorescen terulur dengan keras, dan itu membor ke dinding. Segera dia mengepalkan tinjunya, dengan cepat melesat dan mundur. Mendesis. Tubuh Xiao Yan secepat hantu. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah bergegas kembali ke tempat aslinya dan benar-benar menyatu dengan bayangan yang belum sepenuhnya menghilang. Namun, kali ini, ada seekor ular api kecil yang berjuang dengan liar di tangan kanannya yang terbungkus oleh cahaya fluorescen. Suara mendesis tajam bergema berulang kali. Tembok api di sekitarnya juga menjadi jauh lebih ilusi setelah ular api kecil ditangkap. Namun, itu tidak pecah karena ini. Mata Xiao Yan membawa panas liar saat dia menatap tajam ke ular api kecil berwarna putih krem di tangannya. Ekspresi kegembiraan yang gila tanpa sadar terbentuk di wajahnya. Benar-benar tidak terduga bahwa tidak hanya dia tidak kehilangan nyawanya dalam situasi di mana kematian sudah dekat, tetapi dia juga secara tidak sengaja maju menjadi Do Wang. Sekarang, dia bahkan berhasil dengan mudah menangkap Valen Heart Flame. Dikatakan bahwa seseorang mencari kekayaan dalam situasi berbahaya. Kata-kata ini memang benar. Meskipun tangan Xiao Yan diisolasi oleh nyala api hijau dan cahaya fluorescen, suhu yang dipancarkan dari tubuh Flame Heart Flame masih menyebabkan tangan Xiao Yan merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Ini menyebabkan Xiao Yan agak bersukacita. Jika dia kekurangan salah satu dari cahaya fluorescen yang aneh dan Valen Heart Flame, sepertinya dia tidak akan berdaya melawan Valen Heart Flame ini. Bagaimanapun, nyala api yang telah terkumpul dari jumlah tahun yang tidak diketahui benar-benar terlalu menakutkan. Namun, Xiao Yan berhasil menangkapnya. Berikutnya, adalah langkah yang paling penting, memperbaiki dan menelan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke ular api kecil yang berjuang dengan liar di dalam cahaya fluorescen. Rasa kagum perlahan muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat cincin hitam pekat di jarinya saat dia bergumam pelan, "Guru, lindungi siswa ini agar berhasil menyempurnakannya, keberhasilan dan kegagalan akan ditentukan oleh ini." Xiao Yan harus menyelesaikan Valen Heart Flame ini jika dia ingin melarikan diri dari magma yang luas ini. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah suaranya terdengar. Tubuhnya duduk, dan dia menyilangkan kakinya saat digantung. Api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Di bawah pembakaran liar dan ganas oleh nyala api hijau, ular api kecil itu perlahan tenggelam. Akhirnya, itu mengikuti tangan Xiao Yan dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiao Yan langsung menegang setelah masuknya Valen Heart Flame. Pertempuran besar yang sebenarnya akhirnya akan dimulai. Jika Xiao Yan mampu memurnikan dan menelan api surgawi, kedua ini, kemungkinan kekuatannya akan melonjak sekali lagi. Flame mantra, misterius itu benar-benar akan memasuki tahap yang matang. Manfaat yang akan diperoleh Xiao Yan dari menanggung ini tidak ada bandingannya. Jika Xiao Yan gagal menanggungnya,
dia mungkin akan sepenuhnya berubah menjadi debu dari sisa gelombang yang dipancarkan dari tabrakan dua jenis api surgawi. Pada saat itu, terlepas dari apakah keajaiban lain akan muncul, sepertinya dia tidak akan diselamatkan. Itu tadi alur ceritanya, chapter 616-617. Sampai jumpa lagi, salam dari Mimin Celoteh Donghua.